Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Kali ini kami seluruh dari peserta pelatihan kontra narasi ekstremis, kan begitu ya Sat ya? Kami dari kelompok damai ya Sat ya, kelompok damai. Saya Akira, di samping saya salah satu narasumber kita Ustadz Muhammad Arifin Siregar dan ini Agung Hidayat. Ustadz Agung Hidayat. Kali ini kita akan melakukan podcast, yaitu akan membahas tentang apa aja sih yang kita dapat selama pelatihan selama 3 hari di kontra narasi ekstremis ini. Untuk tahu keseruannya bagaimana, jangan lupa saksikan podcast akan kita mulai segera. Untuk mengawali podcast kita ini ya, mungkin saya sebelum membahas tentang apa sih itu nanti, apa aja yang kita dapat selama pelatihan segala macam, mungkin kita harus mengetahui dulu nih, apa sih sebenarnya narasi ekstremis itu dari ustadz-ustadz yang menurut antum tuh yang selama kita udah di sini tuh antum pemahaman tentang narasi ekstremis itu apa Ustadz? Mungkin mau Ustadz Arifin dulu atau Ustadz Agung mungkin? Antum Ustadz silakan Fadol Ustadz. Narasi ekstremis itu narasi yang bisa mengarah kepada sebuah tindakan yang berbahaya. Berbahaya. Ya. Intinya pasti berbahaya lah ya. Ekstrim. Merugikan nggak tuh Ustaz? Pasti. Dan nggak cuman merugikan dirinya sendiri sebetulnya, karena tindakan hal bodoh yang dia lakukan gitu kan. Yang akan dia lakukan dengan mendapatkan narasi ekstremis tersebut, namun juga orang lain juga sangat dirugikan sekali saya rasa. Seperti itu Ustaz ya. Masya Allah. Kalau menurut pendapat antum Ustaz Agung gimana? Sebetulnya tidak jauh beda yang tadi disampaikan. Ya tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang melampaui batas. Melampaui batas. Di dalam KBBI itu kan disitu disebutkan bahwa definisinya itu melampaui batas atau terlampau tinggi, tidak biasa-biasa aja gitu. Tidak biasa-biasa aja. Extraordinary lah ya, kurang lebih kayak gitu. Kadang-kadang lah gitu. Ya tidak biasa-biasa aja. Antum nggak lagi ngebahas badan anak kan tadi? Itu beda urusan ya kan? Beda ya. Beda itu kan? Beda ya. Gimana tuh? Kadang-kadang yang tidak biasa-biasa aja itu malah menjalimi yang lain. Nah itu yang menjadi poin pentingnya kan. Oke Ustaz. Masya Allah. Nih Ustaz, bicara soal narasi ekstremis yang tadi kita bahas nih ya, tentang apa yang udah kita omongin barusan tentang definisinya, kebanyakan nih dari narasi ekstremis itu siapa sih Ustaz? Tujuan utamanya yang bakal dikejar untuk narasi ekstremis menurut antum tuh gimana Ustaz? Mungkin Ustaz Agung dulu boleh? Memang kan pemimpin-pemimpin jihadis itu pada umumnya menyampaikan ajakan-ajakan semacam itu ditujukan kepada kaum-kaum bahasa yang lebih lembutnya itu gimana Ustaz? Kaum awam gitu kan. Awam. Kaum awam. Apa bahasa lembutnya nih? Berarti bukan yang tinggal di awan berarti ya? Beda bukan, ya? Bukan. Awam itu mungkin maksudnya kepada orang yang nggak begitu paham tentang sesuatu. Iya, betul. Kita bukan mengatakan dia bodoh, tapi ilmunya masih kurang gitu kan. Iya. Pemahamannya juga masih kurang. Iya, betul. Jadi ibarat kita ngaji cuma waktu TPQ doang gitu loh Sat. Nggak lanjut sampai SMA mungkin ngajinya gitu ya. Atau bisa jadi ke sekolah atau tempat belajar itu cuma sampai gerbang doang. Sampai gerbang kan? Langsung pulang berarti ya. Atau nggak masuk kelas langsung ke kantin bisa jadi. Belok ya Sat ya. Seperti itu tuh orang awam kalau menurut antum ya Sat ya. Iya. Bisa disebut dalam bahasa lainnya masa mengambang kan. Masa mengambang, dia bingung gitu kan. Kebingungan. Nah, di dalam situasi kebingungan ini, ajakan-ajakan untuk menjadi jihadis dan semacamnya itu akan mudah masuk kepada dia kan. Oke, Sat. Nih, kalau untuk antum nih Sat, mungkin saya ganti pertanyaannya kali ya. Jadi, secara nggak langsung ini adanya ajakan-ajakan kepada mereka orang-orang yang awam ini
berarti secara nggak langsung sangat merugikan dan juga sangat berbahaya dong bagi Betul. generasi-generasi yang itu saat ini. Betul. Dan bagaimana menurut antum salah satu cara pengkontranya atau bagaimana kita melawan untuk menghadapi orang-orang yang sedang melakukan penggadaian atau penyebaran ideologi seperti ini Ustaz, menurut antum Ustaz? Kalau untuk mengcounter ketika kita tahu dia sedang mengadakan penyebaran, Oke. itu mungkin kita bisa lakukan gitu. Tapi ketika dia mengadakan penyebaran itu secara tertutup gitu kan, nggak mungkin kita door to door kan, nggak lucu juga kan. juga Ustaz. Bukan Nah, tugas kita juga sebenarnya Baik, gitu. tapi kalau seandainya nih ada di depan mata kita gitu dan terlihat langsung, Ya. mau nggak mau kita akan coba bahkan berdebat juga nggak apa-apa gitu untuk Mendebat, menyelamatkan, untuk menyelamatkan. Yang bahaya yang sembunyi-sembunyi ya. Nah, itu. Benar-benar. Berarti kalau yang kelihatan masih bisa kita ajak debat ya. Betul. Uduillah sabilil bika Iya. bil hikmah gitu Ustaz, Betul, ya. betul. Benar. Oke. Mungkin antum mau nambahin Ustaz tentang ini? Mungkin cukup ya. Cukup lah ya. Oke. Nih kayaknya pertanyaannya mungkin Anda agak naikin levelnya sedikit Wah, saja biar awas. lebih seru Jangan nih. terlalu tinggi, kan? Soalnya tapi siap nih Ustaz ya? Bisa, ditanya, Ustaz, ya? insyaallah. Insya Allah anggap aja lah ini kita sharing setelah. Iya. Insya Allah buat berbagi ilmu juga sama teman-teman yang lain ya. Oke, Sat, untuk pertanyaannya nih, menurut antum nih ya, terorisme itu mungkin nggak sih terjadi berasalnya dari pesantren? Karena kan ada mungkin ada framing atau lagi reframing kalau misalkan banyak nih salah satu pesantren dia malah menghasilkan para jihadis atau para pejuang atau bahasanya para amaliyah lah yang melakukan seperti itu gitu kan. Menurut antum tuh mungkin nggak sih hal itu Sat? Sejauh ini sih kalau misalnya pesantrennya itu terdaftar Mhm. ke Kemenak atau ke Kemenkumham kan bisa, atau Kemendikbud, saya rasa tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak ya. akan terjadi karena dia pasti ada yang mengcover dan ada yang memayungi. Ada yang memantau memayungi juga hukum kan gitu. Mhm. Dan nggak abal-abal lah istilahnya gitu kan, Baik. meskipun kecil ataupun besar gitu. Tapi yang kita khawatirkan ada pesantren-pesantren atau sebuah tempat atau lembaga yang tiba-tiba berdiri ada, ternyata kita nggak tahu isinya dia ngapain gitu. Apa ngarang kitab, apa ngerakit bom, kan nggak tahu kita. Oke. Gitu, mungkin itu sih. Seperti itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin nih karena tag kedua jadi kayak ngerasa awkward aja gitu loh waktu ngulang salamnya ya buat Anda ya. Oke, intermezzo aja sih teman-teman itu ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan. Mungkin kita sudah berganti para narasumbernya ya, karena ditemani sama dua ustazah nih, masya Allah. Masya Allah ya. Entah kenapa jadi inget adut gitu loh kalau ditemenin dua kayak gini ya. Oke, jadi kita kan pengen ngebahas tentang apa aja sih yang kita dapat selama pelatihan kontra narasi ekstremis ini. Kebetulan saat ini kita udah ditemenin sama Ustazah Mila dan juga Ustazah Indah ya. Oke, to the point aja ya. Kita langsung mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan mungkin untuk Ustazah Mila dulu. Boleh. Menurut Ustazah Mila tentang narasi ekstremis itu yang Ustazah Mila pahami itu apa sih sebenarnya? Narasi ekstremis ya. Mm-mm. Kalau berdasarkan pelatihan yang kita dapat. Oke. Ya. Dan jadi narasi ekstremis itu narasi yang bisa berupa tulisan, Mhm. entah itu video Oke. atau misalnya slogan dan lain-lain, Mhm. yang sifatnya mengajak. Jadi persuasif, tapi arahnya itu lebih ke arah yang negatif. Jadi melampaui batas, gitu ya, Melampaui ekstrim. batas, ekstrim gitu ya. Ya seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Mungkin Ustazah Indah bisa menambahkan Silakan atau ada Ustazah. pemikiran lain gitu ya. Iya. Ada Tidak jauh beda. Tidak jauh beda Ustazah. Karena kita satu pelatihan kan. Mungkin Baju ada sama nih Ustazah. Baju sama. Iya keren ini Bajunya hitam-hitam. Iya ya Nggak Allah. sengaja loh, nggak sengaja. Ini bener couple ini. Alhamdulillah minallah wa ni'mah. Alhamdulillah. Ya, Ya lah dapat satu dulu aja lah yang penting ya. Ayo. Terus gimana Ustazah? Mungkin ada tambahan mungkin. Jadi saya mau menambahkan bahwa apa yang tujuan dari narasi ekstremis itu mungkin kali ya, Mm-mm. boleh. Jadi narasi ekstremis itu berusaha untuk menanamkan ideologi-ideologi yang ekstrim, atau apa sih yang ekstrim itu? Ekstrim itu sesuatu yang berlebihan. Berlebihan ya. Sesuatu yang berlebihan yang kayaknya kalau dipikir secara nalar itu, wah
kok bisa ya gitu. Mm-mm. Harusnya nggak gini kan. Sedangkan Allah sendiri udah ngejelasin di Quran tuh wala tusrifu kan, innallaha la yuhibbul musrifin kan. Ya ada penjelasan tentang apa yang kita bahas barusan itu. Oke, itu untuk tentang narasi ekstremis tersebut ya. Sedangkan yang ingin saya tanyakan selanjutnya ya, mungkin untuk Ustazah Indah dulu sebelumnya. Menurut Ustazah, untuk di fenomena akhir-akhir ini, kebanyakan siapa aja sih atau target para pelaku narasi ekstremis itu target mereka tuh kepada siapa aja sih kira-kira yang Ustazah tahu? Menurut pendapat saya ya, sesuai yang beredarnya narasi ekstremis itu sekarang mulai menyasar ke sosial media. Berarti sasarannya itu adalah para milenial. Para milenial Yang mempunyai giroh untuk berhijrah. Giroh untuk berhijrah. Iya. Nih seneng nih bahasa berhijrah gitu kan. Karena kan berhijrah itu kan menuju berpindah. kebaikan. Menuju kebaikan. Cuman itu ditangkapnya jadi berbeda kan. Kalau orang yang mempunyai giroh untuk menuju kebaikan, membacanya itu membaca narasi yang ekstremis, dia sangat menggebu-gebu, tapi membenarkan semuanya tanpa cross check, itu yang berbahaya. Itu berbahaya, apalagi kalau misalkan pengetahuan tentang agamanya juga masih belum mengelotok lah. Ibarat kata dari 10 buku dia baru baca setengah buku gitu loh. Jadi kan belum tahu apa-apa gitu ya Ustazah ya. Iya. Seperti itu. Ada mungkin tambahan lagi Ustazah? Sama mungkin selain kaum milenial, mungkin kaum yang mohon maaf kurang berpendidikan, yang mendapatkan informasi itu melalui sosial media yang sangat mudah bisa diakses siapa saja kan, seperti Facebook, Instagram, itu siapa saja bisa mengaksesnya. Jadi itu sasarannya. Seperti itu ya Ustazah ya. Apalagi banyak orang-orang yang sekarang zamannya udah cuman kerjanya nyekrol HP gitu kan, sampai gabutnya, benar. Nenek kan udah bisa main Facebook, udah ngerti gitu kan. Gitu ya. Terus tiba-tiba dapat hal kayak gitu. Wah benar nggak? Iya gitu loh. Tanpa ada kesan. Oh ya Allah. Gitu. Udah gitu mereka yang paling tua ngasih tahu ke anak mudanya, nah kamu jangan kayak gini-gini. Padahal jadi masalah jadinya ada regenerasi dari yang dia baca, jadi bisa namanya ibu-ibu kan ya kalau lagi ngumpul. Emang beda kalau kita ngobrol sama dua cewek, wah pasti nyambungnya ke ibu-ibu ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu, calon ibu-ibu nih. Insyaallah. Seperti itu ya. Kalau menurut Ustazah sendiri? Nggak beda jauh sih sama Ustazah Indah. Jadi sebetulnya target utamanya adalah kaum awam atau masyarakat awam yang ibaratnya pengetahuan agamanya ya, yang masih kurang itu, sehingga ketika mendapatkan narasi ekstremis seperti itu akan mudah untuk diajak. Mudah untuk diajak ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya ya mungkin Ustazah Indah ya. Menurut Ustazah nih kira-kira ada nggak sih beberapa contoh-contoh kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku para ekstremis ini atau para pelaku jihadis ini yang ada, meskipun mungkin Syrian ya nggak kelihatan, tapi sebenarnya tanpa kita sadari itu ada, eksis gitu. Menurut Ustazah ada nggak kira-kira? Menurut saya ada. Bahkan mungkin kalau itu tersebar di masyarakat ya, mungkin mereka itu memiliki tempat kajian sendiri atau tempat mereka melangsungkan khutbahnya atau menyalurkan ide-ide pikiran mereka tentang keagamaan itu seperti apa, jihad itu seperti apa. Mereka memiliki tempat tersendiri dan mereka ketika mengajak orang-orang itu bisa melalui sosial media kan, ayo ikut datang ke tempat ini, kita akan mengadakan pertemuan ini akan membahas tentang jihad atau tentang apa, kita akan berhijrah bersama gitu. Oke. Kalau menurut Ustazah? Nggak beda jauh sih itu berarti si pelaku tersebut itu udah terorganisir ya. Jadi udah punya organisasinya, sehingga mereka akan punya forum entah itu mungkin dia dilakukannya rutin kan, itu entah seminggu sekali atau tiap berapa kali, pasti ada forumnya, kemudian nanti dinarasikan oleh mereka. Seperti itu ya Ustazah ya. Oke, mungkin sebelum pertanyaan terakhir ya Ustazah, kira-kira nih setelah dari pelatihan ini ya, apa sih menurut kalian misi yang bakal kita emban untuk para minimal santri-santri atau santriwati kita mungkin, atau setidaknya keluarga-keluarga terdekat kita atau orang-orang sekitar kita yang akan kita emban setelah pelatihan ini mungkin?
Ustazah? Dari siapa dulu? Oh, dari saya. Lah, mungkin. Minimal keluarga dulu kali ya, Keluarga. yang terdekat gitu kan, yang untuk saling mengingatkan ya apa yang kita dapat di pelatihan hari ini ya kita sampaikan lagi ke mereka gitu. Bahwasanya salah satu gerakan ini tuh sebenarnya ada. Iya, sebetulnya ada, cuma emang kalau secara kasat mata emang tidak terlihat Tidak ya kalau terlihat, di benar. sekitar kita ya gitu. Cuma takutnya nanti ketika ini tiba-tiba ada nggak tahu kan kita gitu. Apalagi Di dekat. kita tahu ada orang lagi galau tiba-tiba diajak kayak gitu ya kan. Betul. Ditawarinnya Betul. ntar nikah sama 72 bidadari, Masya Masya Allah. Allah. Siapa yang nggak mau? Cuman nggak gitu juga caranya Iya, gitu betul. ya kan Ustaz ya. Kayak gitu ya, kalau misalnya di pesantren atau di sekolah bisa kita sampaikan juga ke ke anak-anak gitu. Jadi sedikit demi sedikit. Tapi nggak cuma sekali gitu. Tetap harus berulang ya. Tetap gitu. berulang, ya. Jadi biar mereka tahu gitu. Kalau tindakan atau gerakan seperti itu ada nyata Ada. gitu. Dan memang harus kita kontra gitu lah ya. Betul. Oke. Kalau menurut Ustazah Indah? Selain untuk apa ya, memperteguh keyakinan diri sendiri, juga bisa mengajarkan kepada keluarga, kepada mungkin santri-santri yang ada di pondok, bahwa ajaran ini tuh ada mungkin di sekitar kita, tapi kita tuh tidak terlihat secara jelas gitu, wah dia ekstremis, tapi disampaikan melalui narasi-narasi yang mengajak, dan tanpa sadar sebenarnya narasi itu mempunyai fakta yang diputarbalikkan dan kita tuh tidak sadar, dan kita hanya membaca saja, mengimani saja, sami'na wa ata'na tanpa meng-cross check ulang. Harus jeli gitu ya. Benar-benar siap. Kita akan mengajari santri-santri kita untuk jeli dalam membaca narasi ataupun memproses informasi. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya untuk para ustazah nih. Kesan dan pesan tentang pelatihan ini atau untuk para pihak yang mengadakannya, yaitu CSRC gitu ya. Mungkin Ustazah Indah dulu tentang pelatihan ini mungkin, atau kedepannya mungkin atau mungkin Ustazah pengen jadi pengisi materi, mungkin menjadi trainer gitu ya. Kalau bisa bergabung saya sangat senang. Sangat senang ya untuk bergabung menjadi trainer ya. Di sini tuh terdapat orang-orang yang sangat hebat ya, yang memperjuangkan agama Islam di jalan yang benar gitu. Agama Islam kan agama rahmatan lil alamin, yang cinta damai. Tapi kalau ada orang-orang yang istilahnya menggunakan nama agama Islam tapi kok kelakuannya nggak Islam, suka mengebom, suka mengkafirkan orang gitu, kita kan juga harus intinya tuh menolong gitu, memberitahu supaya ajaran tersebut tuh tidak menyebar terlalu luas dan akan melukai umat Islam itu sendiri. Oke. Cukup Ustazah? Mungkin Ustazah Mila? Dari saya tambahan sedikit aja. Boleh. Oke, dari pelatihan yang kita dapat ya selama berapa hari nih? 3 hari. Kurang lebih 3 hari, Masya Allah ya. Sangat Tapi lama. belum nyobain kolam renang kayaknya nih. Belum. Baru ya dong. Saking apa kita saking padatnya. Saking padatnya ya. Besok-besok kalau bisa pelatihannya 10 hari gitu loh. Jadi kita tuh ada space gitu ya. Bisa nikmatin kolam renang, kamar itu eksklusif ya. Masya Allah. Gitu. Jadi kami khususnya saya gitu mengucapkan terima kasih kepada CSRC gitu yang telah dan KAS juga. betul, dan KAS juga yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Masya Allah sangat bermanfaat ya. Jadi terbuka pemikiran kita bahwa ya memang tindakan ekstremis itu ada di lingkungan kita gitu. Cuma memang kita harus selalu waspada, selalu jeli ketika kita mendapatkan narasi-narasi yang seperti itu. Berarti kita harus cross check ulang. Oke, baiklah. Mungkin itu aja dari kelompok kami, kelompok Damai. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Amin. Di kesempatan selanjutnya dalam keadaan yang lainnya juga. Insya Allah sama-sama sehat semua. Amin ya Allah. Amin. Berkah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang narasumber kita udah beda lagi nih teman-teman. Sebenarnya kelompok Damai itu banyak banget orangnya, rame-rame. Bahkan salah satu dari jargon kita juga rame-rame orangnya gitu ya, pesertanya. Kan? Emang harus rame biar tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah kebetulan saat ini kita ditemani oleh ketua kelompok kita ya. Masya Allah. Dengan Ustadz
Ustadz Dimas, Masya Allah. Ini tunggu Ustadz, aneh deg-degan sebenarnya. Kenapa Ustadz antum Aneh deg-degan? tuh di sekolah di mana tuh nggak mau di dalam di layar. Gak pernah masuk dalam frame antum Iya, Ustadz? pengennya di balik layar. Masya Ini Allah. jarang-jarang ada di dalam frame gitu. Jadi Iya. agak ketemu kayak serasa ketemu Deddy Corbuzier. Enggak gitu Ustadz, bukan gitu. Deddy Ustadz, bukannya. Kali botak aja antum. Udah pernah Ustadz dulu di Oh, pondok udah. makanya di botak. Santri berarti ya. Iya. Oke, kita akan membahas gak jauh tentang apa pelatihan kita selama 3 hari ini Sat, tentang kontra narasi ekstremis nih Sat. Iya. Ana pengen tahu nih pendapat tentang menurut antum tuh narasi ekstremis tuh apa sih Sat sebenarnya? Sebenarnya narasi ekstremis itu sangat banyak ya, Mm-mm. berseliweran di sekitar kita. Narasi ekstremis itu narasi-narasi yang ekstrim. Dari kata Mm-mm. ekstrim kan itu berbahaya. Berbahaya Sat ya. Jadi dia tindakan-tindakan narasi-narasi yang melebihi batas. Contoh, menyamakan bom bunuh diri itu dengan jihad. Itu kan Oke. suatu tindakan yang ekstrim, yang Benar. berbahaya. Mm. Atau juga menyamakan polisi dengan togut. Togut. Togut Masya Allah. Firaun. Kebetulan tadi kita lagi pas pelatihan Hah? sepenjaga omongan. Soalnya Iya. kebetulan Brimob lagi pada Iya, ada makanya. acara di sini. Iya, ini Mas Fadil Kan nih. ngeri juga Iya. kita lagi padahal kita lagi bahas tentang narasi ekstremis gitu Iya, kita kan. ngomong togut-togut. Tentang kontranya malah ntar kita malah Diciduk. Itu makanya. Oke, lanjutin lagi Sat. Intermezzo aja tadi. Jadi sebenarnya ngeri-ngeri sedap lah. Kalau kata orang Medan ngeri-ngeri sedap lah. Baik. Jadi itu narasi ekstremis itu banyak berseliweran dan rata-rata menyerang kaum milenial. Kaum milenial. Karena Ya. kaum yang dan kita sadari memang anak-anak muda kita Mm-mm. hampir mungkin lebih dari 70% Oke, itu buta terhadap agama kita sendiri, agamanya sendiri. benar ya. Jadi mereka butuh mencari jati diri tentang agamanya. Berarti udah kayak krisis agama lah malah. Betul. Krisis terhadap Coba kalau religi kita mereka masing-masing. survei gitu. mungkin di sekolah-sekolah mungkin yang paham bagaimana cara mandi junub, paham bagaimana membaca niat wudhu dan sebagainya itu mungkin anak-anak muda zaman sekarang nggak tahu Ustaz. Apalagi ditambah ada paham narasi yang bab kalau kita begini langsung dapat 72 bidadari. Masya Allah. Masya Allah, kan kita lagi cari agama yang benar, tawarin 72 bidadari. Gimana itu narasi yang sangat berbahaya kan? Langsung nikmatnya yang Iya, ditawarin harus ya. dikasih nikmatnya. Masya Allah, oke. Seperti itulah tentang narasi Iya. ekstremis ya Sat ya. Oke. Nah menurut antum nih, kegiatan apa sih yang pernah dilakukan atau yang dilakukan oleh para ini? Tadi kan antum menjelaskan kan tentang mereka menawarkan salah satunya contoh bidadari 72 gitu, sampai gitu kan. Nah kegiatan apa sih yang mereka lakukan sampai bisa ada sampai kayak mendarah daging gitu loh kesannya Sat? Sebenarnya ini pengalaman pribadi ya. Oke. Anak tetangga deket rumah anak itu dulu jadi Halo, pengantin. BNN. Wih, Bukan ya, beda ya. Tetangga. Tetangga. Ini kita ada deket Mabes Polri Masya ini Allah. masalahnya. Deket- Gimana, ngeri-ngeri Sat? sedap ya. Ya. Jadi tetangga anak itu dulu jadi pengantin. Masya Jadi istilah mereka tuh orang yang bom bunuh diri itu pengantin. Kenapa disebut pengantin? Karena mereka bersiap menikah dengan 72 bidadari. Masya Allah. Jadi pengantin itu dulu anak SMK, lulusan SMK, Mhm. belum lama dari SMK direkrut untuk melakukan bom di S Maria. Jadi mereka caranya itu merekrut mendoktrin anak-anak muda Heeh. dengan halaqah atau pengajian di masjid-masjid. Masya Dan mereka mendoktrin, bahkan mereka bisa memberikan yang segalanya. Dan satu lagi, orang-orang ekstremis itu Hah? bukan orang-orang yang introvert atau orang-orang tertutup. Justru mereka ekstrovert Sat. Ekstrovert terbuka dengan masyarakatnya. Contohnya Severin Jufri, saya dengar dari tangga-tangga yang lain, saya tidak pernah bertemu dengan ustadz itu, tapi mereka orangnya yang sangat baik. Bahkan kaget kalau dia itu seorang teroris. Ternyata Karena seperti itu. Karena dia itu imam masjid dan suaranya bagus dan bersosialisasi sangat baik dengan masyarakat. Tapi di balik itu merekrut anak-anak muda, yang direkrut anak muda bukan orang tua. Seperti itu ya. Karena orang tua sudah menikmati bidadari dunia. Anak muda belum pernah menikmati bidadari dunia, apalagi akhirat kan? Masya Allah. Maka ditawarin 72 bidadari surga. Oke. Seperti itulah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Contoh ya dari yang antum dapat dari sekitar rumah antum ya Sat ya. Iya, betul. Tapi insya Allah antum aman lah ya Sat ya. Hampir lah. Hampir lah ya. Asal kalau nggak kuat-kuat ya, mau lah. Insya Allah semua teman-teman yang ikut pelatihan Insya Allah udah makin Aman. kuat mentalnya, makin kuat fisiknya, makin kuat pikirannya. Anda yakin itu insya Iya, Allah. siap. Oke, Sat. Mungkin Anda lanjut pertanyaan lagi ya, Sat ya. Menurut antum nih tentang pelatihan kita selama 3 hari ini, apa sih
misi yang akan kita bawa setelah selesainya pelatihan kita ini, Ustaz? Menyebarkan Islam yang damai. Islam damai, rahmatan lil alamin. Karena kan sejatinya Islam tuh dibawa adalah agama yang damai. Dan kalau semua bisa diselesaikan dengan musyawarah, mufakat, tidak perlu mengangkat senjata. Apalagi membunuh manusia tanpa hak. Karena membunuh manusia yang bukan haknya itu sama aja membunuh umat manusia seluruhnya. Seluruhnya. Dan dosanya itu sangat besar. Masya Allah. Ya, jadi ini udah bunuh orang seluruhnya terus ngarepinnya dapat bidadari 72. Itu gimana ceritanya ya kan? Punya orang dalam. Kata anak-anak zaman kekinian punya orang dalam mungkin. Dia punya channel ya. Oke. Terus kalau misi mungkin ke sekolah anak memberikan pemahaman karena jujur anak-anak muda itu memang framing tentang ekstremis ini luar biasa. Jadi emang kita harus mengcounter, memberikan Islam yang rahmatan lil alamin dan juga jangan sampai kita kontraproduktif juga, jangan sampai kita memframing orang-orang yang tertentu seperti misalnya orang yang bercadar, berjenggot dan sebagainya itu sebagai agen-agen ekstremis atau radikal. Tidak juga. Kita memberikan solusi moderat. Jadi di tengah-tengah tidak menyalahkan yang cingkrang jenggot dan sebagainya dan tidak juga menyalahkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi harus dengan damai. Damai ya, Ustaz ya. Oke, Ustaz, Anda pengen nanya nih, pertanyaan terakhir mungkin Ustaz kira-kira. Pesan kesan antum nih Ustaz setelah kita melakukan yang namanya pelatihan selama 3 hari nih tentang kontra narasi ekstremis nih Ustaz. Mungkin bisa antum sampaikan gitu Ustaz, atau mungkin antum mau mengajukan diri untuk menjadi pelatih ya atau trainer ke depannya. Lebih pas lah. Enggak lah. Antum kiai. Enggak nyari apanya? Nyari nyainya. Lanjut dulu. Gimana menurut antum? Kesan pesan antum, Ustaz? Kalau kesan pesanannya pertama ucapan terima kasih. Tadi kan dipotong tuh nggak boleh ucapan terima kasih belum selesai. Iya. Sekarang ucapan terima kasih buat CSR UIN Syarif Hidayatullah dengan juga KAS dan Kementerian Dalam Negeri yang sudah mengadakan pelatihan ini. Kesan yang saya dapatkan itu pemikiran saya jadi lebih terbuka, Ustaz. Bahwa Islam itu luas dan pemahaman tentang Islam itu banyak. Jadi kita harus menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Boleh berbeda tapi tidak boleh menyakiti. Jadi karena dari zaman para ulama dulu perbedaan adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana bisa menyikapinya dengan cara yang bijaksana. Itu. Jadi pendewasaan diri anak sih mungkin karena jadi semakin dewasa, semakin tua kita harus lebih bijaksana. Itu hasil dari program ini kita jadi lebih bijaksana. Terus kalau pesannya sahabat-sahabatku super semua. Sahabatku super. Pesannya itu beda acara ya Ustaz ya. Kalau pesannya mungkin pesannya untuk CSR tuh kita juga harus mengcounter paham-paham yang ke kiri. Sayap kiri. Contohnya tuh orang-orang yang lebih menggampangkan memudahkan syariat-syariat Islam. Misalnya mempertanyakan tentang sholat. Itu juga kita harus kontra narasi juga. Jangan sampai kita mengcounter orang-orang yang berjihad, yang mensuruhkan jihad, tapi kita tidak mengcounter orang-orang yang mensepelekan sholat. Benar tuh. Jadi mereka mungkin maksud antum kaum kiri ini mereka yang terlalu fokus sama hal-hal yang cabang tapi yang pokoknya nggak dikerjakan gitu ya. Iya, lebih liberal, lebih pas lah jadinya. Jadi hal-hal pokok nggak dikerjakan, malah yang cabang-cabang dikerjakan. Cabang-cabang yang dipusingin doang gitu. Jadi kita lebih moderat, jadi kita di pertengahan. Karena Islam kan agama pertengahan. Seperti itu sih, Ustaz. Oke, terima kasih nih Ustaz atas waktunya, Masya Allah. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Ustaz ya. Insya Allah berkah semuanya. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.